Kita mulai pelajaran kali ini. Setelah pertemuan kemarin kita bahas tentang persamaan trigonometri, sekarang kita akan membahas rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, nah kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus sehingga dapat membuat kesimpulan mengenai rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami hubungan antara fungsi sinus dan kosinus yang dinyatakan dalam rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sedangkan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis rumus jumlah dan selisih trigonometri sehingga dapat membuat kesimpulan mengenai rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, kita langsung masuk ke materi, yaitu rumus jumlah dan selisih dari dua sudut, yaitu sinus dan kosinus. Yang pertama, cos alfa, cos beta. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa, cos beta, min sin alfa, sin beta. Yang kedua, cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Yang ketiga, sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Yang keempat, sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Yang kelima, tangen alfa plus beta sama dengan tangen alfa plus tangen beta per 1 min tangen alfa tangen beta. Yang keenam, tangen alfa min beta sama dengan tangen alfa min tangen beta per 1 min tangen alfa kali tangen beta. Nah, ini adalah rumus dari jumlah dan selisih dari dua sudut. Ada 6, ya, ada 6 di sini. Nah, untuk penjabarannya, pembuktian dari rumus-rumus ini ada di modul yang sudah Ibu bagi di Google Classroom. Silahkan kalian nanti pelajari semua materi yang ada di modul. Kemudian di sana nanti ada LKPD yang bisa untuk latihan soal agar kalian lebih bisa memahami tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu kasih contoh soal. Untuk yang pertama, tanpa menggunakan tabel dan kalkulator, hitunglah 1 cos 15 derajat, 2 sin 105 derajat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk, nomor 1, cos 15 derajat sama dengan cos 60 derajat min 45 derajat. Ada yang tahu kenapa ini dirubah menjadi 60 derajat min 45 derajat? Karena merupakan sudut istimewa. Ya, oke. Yang sudut istimewa yang 60 derajat sama 45 derajat. Jadi di sini alfanya adalah 60 derajat, betanya adalah 45 derajat. Yuk, ada yang masih ingat? Tadi sudah Ibu jelaskan, cos alfa min beta akan sama dengan berapa, Chandra? Halo, Chandra. Ibu. Yuk, cos alfa min beta tadi akan sama dengan apa, Andra? Cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Ya, oke, betul. Nah, jadi di sini cos 60 derajat min 45 derajat kita rubah menjadi cos 60 derajat cos 45 derajat plus sin 60 derajat sin 45 derajat.
Oke, berarti masih ingat sudut-sudut istimewa di kelas 10 ya? Halo? Halo? Kak? Ya, Bu. Nggih, Bu. Kalau Ibu tanya dijawab ya. Masih ingat ya pas sudut istimewa? Ya, Masih. Ya, oke. Cos Masih. 60 derajat berapa? Setengah. Setengah. Cos 45 derajat? Setengah akar Setengah dua. akar 2. Oke, sin 60 derajat? Setengah akar tiga. Sin 45 derajat? Setengah akar dua. Nah, oke ini ya di sini. Nah, kalau sudah tinggal kita kalikan sehingga diperoleh setengah kali setengah itu seperempat akar 2 plus seperempat akar 6. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah seperempat dalam kurung akar 2 plus akar 6. Jadi cos 15 derajat adalah seperempat dalam kurung akar 2 plus akar 6. Nah, oke, nanti silakan kerjakan soal yang ada di modul dan LKPD. Hitunglah ini ada 3 soal ya. Soal di modul yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ada 3 soal dan juga di LKPD ada soal juga yang harus kalian kerjakan. Nanti silahkan lewat untuk LKPD-nya nanti kita diskusi kelompok lewat WA yang kemarin sudah dibentuk ya untuk kelompoknya. Kemudian nanti hasilnya dari diskusi kelompok itu silahkan boleh dikirim ke Ibu. Nanti kita presentasikan masing-masing kelompok agar nanti ada diskusi tanya jawab di Gomet. Silahkan siapa yang mewakili ya? Chandra atau Mono atau siapa Pak Aditya? Yuk. Chandra ada Chandra? Halo. Mana aja, Bu? Siapa? Mana, Bu? Mono ya wes yuk dibaca yuk. Nanti kalau ada yang tanya bisa dibantu dalam satu anu. Cos 105 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah 60 derajat. Dikurangi sin 45 derajat dikalikan sin 60 derajat. Sama dengan setengah akar 2 dikali setengah dikurangi setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Sama dengan seperempat akar 2 dikurangi seperempat akar 6 sama dengan seperempat akar akar 2 dikurangi akar 6. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya mungkin dari kelompok lain? Tidak. Sudah bisa ya? Betul ya pekerjaan dari kelompok 1? Ada yang mau tanya? Betul, sudah betul ya? Betul belum? Ya, sudah. Oke. Oke, diskusi kita sampai di sini. Untuk soal yang lain nanti silahkan kita bahas di WA. Bu, yang di Google Classroom itu dikerjakan sendiri-sendiri, Bu. Ya, untuk latihan soal. 1 sampai 3, Bu. Ya, betul. Yang Ya, nomor 1 terima kasih, sudah Bu. dikerjakan ini. Ya, oke, sama-sama. Ya. Kita akhiri pelajaran semua. Selamat belajar. Pokoknya sehat selalu, stay at home. Amin. Selalu ikuti protokol kesehatan, ya. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Demikian anak-anakku semua. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.